Shalom, perkenalkan, nama saya Judas Pautar. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3 Grup B. Di sini saya membuat video untuk mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan sebagai ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Nasib Tua Lumban Gaul MED. Terima kasih. Nomor 1. Jelaskan satu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Teori yang akan saya jelaskan adalah teori belajar behavioristik. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita tentu perlu mengetahui apa itu teori. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, cara, langkah-langkah, dan proposisi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, teori sangat identik dengan fenomena dan bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena yang telah terjadi. Teori juga digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan sebuah fenomena yang telah terjadi. Teori behavioristik itu sendiri didasarkan kepada penelitian, eksperimen, dan asumsi-asumsi, serta dukungan oleh data dan argumentasi. Yang kedua adalah belajar. Belajar sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Selama manusia masih bernapas dan menghembuskan napas, maka manusia itu akan terus-menerus belajar. Pada dasarnya, kita belajar, kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi kita membutuhkan orang lain untuk melakukan itu semua agar menghasilkan respon dan stimulus antara pendidik dan tenaga pendidik. Jadi, teori belajar adalah kumpulan pernyataan umum yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang membantu seorang tenaga pendidik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Ada banyak teori belajar dalam pendidikan, namun kebanyakan guru dan peserta didik menggunakan teori behavioristik, kognitif, konstruktif, dan humanistik. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini menekankan pada perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya pengalaman belajar. Teori behavioristik juga beranggapan bahwa perilaku manusia berhubungan erat dengan rangkaian stimulus dan respon, atau interaksi antara pendidik dan peserta didik, sehingga terjadi dorongan dan peserta didik memberi respon dari stimulus yang diberikan oleh tenaga pendidik. Menurut teori behavioristik, proses belajar mengajar yang paling penting adalah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan tingkah laku dalam setiap peserta didik. Dengan kata lain, menurut teori sistem dalam pendidikan, bahwa stimulus sama dengan input dan respon disebut sebagai output, di mana bentuk stimulus atau input ini yaitu penyampaian materi, pembentukan karakter, pemberian nasihat, dan lain sebagainya. Sedangkan respon atau output yaitu adanya interaksi, memberikan tanggapan, dan lain sebagainya. Konsep dari teori behavioristik adalah yang pertama, belajar merupakan sebuah perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, perubahan perilaku terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang diberikan dan menghasilkan sebuah respon. Yang ketiga, mampu menunjukkan perubahan yang terjadi di dalam diri peserta didik. Yang keempat, mampu fokus pada pembentukan perilaku saja. Yang kelima, lebih mengutamakan respon. Penerapan konsep teori behavioristik ini dalam pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada dan disesuaikan dengan kriteria pendidik atau tenaga pendidik serta siswa yang dihadapi, dan memberikan materi yang dipelajari harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Prinsip dalam teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, perubahan tingkah laku yang membawa perubahan dengan mengukur seberapa jauh perubahan tingkah laku yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua,
memperkuat respon dan stimulus agar mendapat penguatan yang positif terhadap perubahan tingkah laku seorang anak. Yang ketiga, pemberian penguatan yang bersifat alami dalam peningkatan perilaku yang positif. Yang keempat, memberikan penguatan secara teratur dan berdasarkan sistem supaya berjalan dengan baik dan terstruktur dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang baik. Yang kelima, mementingkan perubahan daripada hasil belajar. Implementasi dalam teori behavioristik di dalam pendidikan yaitu penyesuaian dengan karakter siswa, di mana teori ini harus disesuaikan dengan karakter siswa yang diajar oleh seorang guru. Lalu perlu mengadakan perhatian terhadap masalah yang dialami oleh setiap individu atau faktor yang menjadi kendala dalam belajar yang mengakibatkan perubahan tingkah laku yang berjalan secara lambat. Ada juga penentuan tujuan pembelajaran yang bersifat materi untuk mengubah metode pembelajaran supaya tidak monoton dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Perubahan materi seperti tidak melakukan hal-hal itu berulang-ulang saja, tetapi mengganti dengan materi-materi baru yang dapat dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, jelaskan konsep dan komponen-komponen sistem dengan mengikutsertakan satu contoh sistem. Konsep adalah ide abstrak yang membentuk kesimpulan umum dari sebuah data atau pengalaman serta kejadian yang dikumpulkan. Konsep juga sering diartikan sebagai bentuk, model, komponen yang terorganisasi dan saling berinteraksi sehingga menjalin hubungan yang baik dan saling berkesinambungan. Sistem terdiri dari komponen yang saling bekerja sama dan berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. Komponen-komponen sistem yaitu yang pertama, input atau masukan. Di dalam input, segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan proses dan akan menjadi acuan memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, proses. Di dalam proses, tahap yang terpenting karena akan mengelola sebuah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang ketiga, output atau luaran. Di dalam output yang dihasilkan adalah hasil dari pengelolaan data yang dilakukan oleh sistem dengan penambahan pengetahuan atau nilai. Yang keempat, lingkungan atau environment, di mana lingkungan luar sistem yang mempengaruhi kinerja sebuah sistem, dan dengan adanya kebijakan yang dibuat untuk mempengaruhi sebuah proses. Yang kelima, kontrol. Sistem melakukan pengaturan atau pengendalian, di mana sistem mengontrol semua yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Yang keenam, feedback atau umpan balik. Sistem yang bertugas untuk mengevaluasi bagian dari output yang dikeluarkan sehingga menghasilkan umpan balik yang seimbang dalam menguntungkan sebuah organisasi. Yang ketujuh, batasan. Batasan merupakan sebuah suatu sistem yang mengatur pembatasan yang dicapai berdasarkan pengelolaan organisasi. Yang kedelapan, adanya tujuan, di mana dalam sebuah organisasi pasti menentukan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Di dalam tujuan, proses pencapaian yang ingin dicapai atau menentukan sasaran yang ingin dicapai oleh kerja tim. Contoh sistem yang saya ambil yaitu sistem pengelolaan data, di mana outputnya data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi seperti data produk atau transaksi. Prosesnya, adanya pengelolaan data produk atau transaksi untuk menghasilkan laporan penjualan. Outputnya, luarannya berisi surat jalan, laporan penjualan, dan laporan keuangan. Nah, selanjutnya lingkungan, di mana faktor lingkungan mempengaruhi seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menghasilkan, menyimpan data
dan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Yang ketiga, jelaskan konsep tujuan dan aksioma teori sistem. Konsep teori sistem adalah sebuah cara dalam memandang masalah di mana sistem pasti memiliki maksud dan tujuan untuk membuatnya menjadi sebuah kesimpulan. Tujuannya yaitu mempermudah mencapai tujuan, yang kedua meningkatkan kinerja, yang ketiga adanya hubungan ketersinambungan. Aksioma adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa melakukan bukti atau penjelasan lebih lanjut lagi. Aksioma dalam teori sistem pendidikan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pengambilan sebuah keputusan di sebuah organisasi. Ada 7 jenis aksioma di dalam sistem pendidikan, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua ada kontekstual, yang ketiga ada desain, yang keempat ada informasi, yang kelima ada proporsional, yang keenam ada informasi, dan yang ketujuh ada keseluruhan. Yang keempat, jelaskan konsep pelopor dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam pendidikan. Pelopor dalam teori sistem pendidikan adalah teori yang merujuk kepada tokoh atau institusi atau orang-orang yang memperkenalkan dan mengembangkan sebuah teori sistem dalam pendidikan, seperti Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis teori sistem dalam pendidikan, yaitu yang pertama, General Theory of System atau GST, di mana teori ini berfokus kepada interaksi dalam sistem. Tokoh yang terlibat dalam General Theory of System ini yaitu Boulding dan Ralph Gerald. Teori ini pada mulanya digunakan untuk membantu seseorang dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan secara umum. Namun, dalam perjalanannya, konsep GTS digunakan untuk mendisiplinkan sebuah ilmu dan merupakan sebuah ilmu biologi. Dan sistem teori yang kedua yaitu Living System Theory atau teori sistem kehidupan, di mana teori ini merupakan sambungan dari GST atau berhubungan dengan sosiologi, di mana teori ini dikemukakan oleh Miller. Teori ini mendeskripsikan bagaimana sebuah organisasi berjalan, bagaimana cara kerja sebuah organisasi, dan bagaimana perkembangannya hingga mati. Teori ini merupakan teori terbuka atau open system, karena teori ini menerima umpan balik dari lingkungan di mana dia berada. Selain itu, teori ini menghasilkan bahwa sistem terbentuk oleh komponen dan dirinya yang dipengaruhi oleh lingkungannya berada. Dan sistem teori yang ketiga yaitu Mathematical Models Theory, di mana hal ini menjelaskan persamaan matematika menggunakan model-model dan melibatkan pendekatan aksioma ke dalam sebuah sistem teori. Contohnya seperti mengukur sebuah berat badan, apakah dia sedang, gemuk, atau sudah obesitas. Yang keempat, sibernetika atau sibernetik. Teori ini dikemukakan oleh Beer, di mana teori ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya pilot atau pengemudi. Teori sibernetika menggunakan konsep regulasi atau kebijakan dan komando atau perintah dalam menjalankan sebuah komunikasi dan kontrol yang menghasilkan umpan balik dari setiap lingkungan atau kontribusi di mana dia berada. Teori ini dikembangkan oleh Jay, di mana dia menggunakan dinamika sistem atau sistem dinamik untuk menjelaskan sebuah sistem yang lebih kompleks lagi. Pengontrolan kedisiplinan seperti contohnya menggunakan CCTV, menggunakan lampu merah. Yang kelima ada Social System Theory. Teori ini merupakan
konsep hubungan antara manusia seperti hak asasi manusia untuk membentuk elemen struktural sistem sosial, di mana kontribusi sosial adalah menghasilkan dasar-dasar untuk menganalisis hubungan manusia dengan organisasi berdasarkan sistem. Dan yang keenam yaitu philosophical system, di mana teori ini menjelaskan tentang bagaimana pengembangan bahasa sistem yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman antara disiplin ilmu. Selain itu, memastikan agar praktisi tidak gagal dalam berkomunikasi idenya. Kegagalan tersebut disebabkan oleh kelemahannya komunikasi, pemahaman, dan tidak adanya disiplin ilmu. Yang kelima, jelaskan bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi ditinjau dari perspektif dan model sistem terbuka atau open system. Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan sistem terbuka yang tidak dapat mengisolasi diri dari lingkungannya, melainkan sekolah harus selalu mengadakan hubungan kontak dengan lingkungannya dan bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam pengembangannya, sistem pendekatan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi permasalahan, menyusun identifikasi persyaratan, solusi masalah, membuat beberapa alternatif solusi yang cepat. Selain itu, ada juga keterkaitan antara seluruh sistem yang berhubungan yang mempengaruhi kebutuhan setiap organisasi sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan open system atau terbuka perlu mengadakan beberapa sistem, yaitu yang pertama adanya keterbukaan. Sekolah harus terbuka terhadap lingkungan sekitarnya dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang kedua adanya keterpaduan, di mana sekolah harus mampu mengintegrasikan berbagai komponen yang ada di dalamnya seperti siswa, guru, kurikulum, fasilitas pendukung seperti sarana prasarana, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya keteraturan, di mana sekolah harus memiliki sistem yang teratur dan terstruktur agar dapat menjalankan kegiatan pendidik dan tenaga pendidikan secara baik dan tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat, ada akuntabilitas, di mana sekolah harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, terutama orang tua, siswa sebagai pihak yang penting di dalam sebuah pendidikan. Dalam menjalankan sistem terbuka, sekolah harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya, seperti dukungan dari orang tua, siswa, dukungan dari masyarakat sekitar, dan pemerintah setempat. Sekolah harus mampu mengembangkan sekolah itu agar dapat mengikuti perkembangan zaman, seperti perkembangan teknologi pada industri 4.0 yang akan berubah ke industri 4.5. Hal itu dilakukan agar semua kebutuhan sekolah terpenuhi secara efektif dan efisien, sehingga sekolah tidak tertinggal dari sekolah lain dan sekolah menjadi sekolah yang unggul di kalangan masyarakat.